Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Kali ini pra-peradilan diajukan untuk mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Langkah ini saudara diambil pihak Roy Suryo untuk membidik keabsahan status tersangka yang ditetapkan pada 7 November lalu. Pihak Roy juga menilai penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE oleh penyidik cacat substansi. Dakwaan dianggap sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan yang dituduhkan. Pihak Roy juga menolak jika langkah hukum pra-peradilan diambil adalah hanya untuk mengulur waktu dalam proses hukum di pengadilan. Kita mengulur waktu. Jangan-jangan bukan kita yang mengulur waktu tapi orang lain gitu loh. Tapi kita yang dituduh. Saya yang kedua mempermasalahkan pasal 32 dan 35. Itu sudah sering sekali dipermasalahkan karena 32 dan 35 itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dan apalagi Dr. Tifa. Dr. Tifa itu sama sekali tidak mengedit dokumen apa-apa, ya, tidak mengedit dokumen apa-apa, bahkan dia tidak pegang dokumen apa-apa. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 32 35 itu ya. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya memang soal undang-undang ITE itu juga lagi-lagi yang dipermasalahkan ya. Di sisi lain, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah 163 KUHP baru untuk menunda sidang pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa hanya demi mempelajari dakwaan, alat bukti dan mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy Suryo sendiri yang disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya, karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Strateginya begini ya, ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambal sulam. Sebelumnya, Roy Suryo kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal penetapannya sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi pada 7 November 2025. Roy Suryo mempertanyakan alasan pemakaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE oleh penyidik dan jaksa dalam perkara tersebut. Yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi ya, mentransmisikan teknologi ELA yang saya pakai ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazahnya Jokowi apa berubah? Tetap palsu, ya. Nggak ada yang berubah.